Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Fir'aun adalah nama atau gelar sebutan untuk Raja Mesir di masanya. Semua Raja Mesir dipanggil dengan sebutan Fir'aun di masa Mesir kuno. Dari banyaknya Raja Fir'aun yang memerintah, siapakah nama asli Raja Fir'aun yang mengejar Nabi Musa hingga ke Laut Merah dan mati tenggelam? Simak video ini sampai selesai agar mendapat pengetahuan. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan untuk channel ini agar terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara klik subscribe dan klik notifikasi loncengnya. Identitas Fir'aun dalam kisah Nabi Musa alaihi wasallam telah banyak diperdebatkan, tetapi banyak ulama sejarawan cenderung setuju bahwa Ramses II adalah Fir'aun yang dimaksud. Ramses II memiliki nama asli yaitu Miftah. Ramses II adalah Fir'aun yang dikenang karena eksploitasinya di pertempuran Kadis, warisan arsitektur, dan karena membawa Mesir ke zaman keemasan. Ramses II lahir pada tahun 1303 sebelum Masehi dari Fir'aun Seti I dan istrinya Ratu Toya. Keluarganya berkuasa beberapa dekade setelah kekuasaan Akhenaten. Fir'aun atau Ramses II memiliki seorang kakak yaitu Ramses I. Nama Ramses adalah nama warisan yang diberikan oleh kakeknya. Pada awalnya Fir'aun di masa Nabi Musa bukanlah keturunan kerajaan, namun Ramses I yang membawa keluarga biasa mereka ke jajaran bangsawan melalui kecakapan militernya. Kakak laki-lakinya mati pada usia 14 tahun dan Ramses II dinyatakan sebagai pangeran. Sebagai putra mahkota muda, Ramses menemani ayahnya dalam militer sehingga ia mendapatkan pengalaman kepemimpinan dan perang. Menurut tradisi, Festival Set adalah Yobel yang dirayakan di Mesir kuno setelah seseorang Fir'aun memerintah selama 30 tahun. Pada tahun ke-30 kepemerintahannya, Ramses secara ritual diubah menjadi Tuhan Mesir. 14 festival Set diadakan selama masa kepemerintahannya. Setelah dinyatakan sebagai Tuhan, Ramses mendirikan ibu kota baru. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan bagi siapapun yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan maka akan dibunuh. Semasa hidupnya, Ramses II adalah Raja Fir'aun yang selalu menyebarkan pengaruh buruk kepada para pengikutnya. Raja Fir'aun selalu semena-mena terhadap rakyatnya, terutama budak. Tidak sampai di situ saja, dia juga memperlakukan Bani Israel sebagai budak dan pelayan serta memaksa mereka untuk menyembahnya. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun adalah sosok sombong dan pembohong di muka bumi, serta tidak mau taat kepada Tuhan. Bahkan Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Penyebab Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki dari kalangan Bani Israel diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lainnya bahwasanya suatu hari Fir'aun bermimpi mendapati kobaran api muncul dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar kota Mesir dan seluruh penduduknya. Anehnya kobaran api tersebut sama sekali tidak menyentuh Bani Israel. Ketika Fir'aun bangun dari tidurnya, dia kaget dan segera memanggil para menteri pendeta dan tukang sihir, lalu mengutarakan mimpi yang dialami semalam. Dari mimpi inilah bermula kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Para pemuka tersebut menjawab, akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menjadi penyebab akan runtuhnya kerajaanmu. Atas dasar inilah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dikisahkan suatu ketika Yukabad, yaitu seorang wanita dari Bani Israel, melahirkan anak laki-laki. Karena tidak ingin anaknya tersebut dibunuh oleh Raja Fir'aun, maka dihanyutkanlah ke sungai Nil. Kemudian Musa ditemukan oleh istri Fir'aun lalu diangkat menjadi anaknya. Meski Musa ialah anak angkat Fir'aun, akhirnya ia berbalik melawan karena kedurhakaan Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diutus Allah kepada kaum Bani Israel untuk menghentikan kekejaman Fir'aun. Dia membawa bukti rasional mengenai keesaan Allah dan membawa mukjizat. Nabi Musa memperingatkan Raja Fir'aun atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Raja Fir'aun selalu menolak ajaran dan ajakan Nabi Musa. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Lautan pun terbelah. Nabi Musa menyeberangi lautan setelah lautan terbelah atas izin Allah. Mereka kemudian menyeberangi hingga ke tepi lautan. Saat Nabi Musa bersama kaumnya menyeberangi lautan, Fir'aun melihat hal itu dan nampak sedikit terpengarah akan terbelahnya lautan.
Fir'aun saat itu sempat akan memberhentikan kudanya dan akan berbalik arah. Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang bersama kudanya dan mengiring kuda Fir'aun agar memasuki lautan yang terbelah itu. Di luar kendali, kereta Fir'aun berlari ke arah tengah lautan dengan diikuti para bala tentaranya. Bala tentaranya mengira Fir'aun memimpin komando untuk mengejar Nabi Musa. Sementara itu Nabi Musa dan umatnya yang telah tiba di tepi lautan kemudian diperintahkan Allah untuk memukul tongkatnya ke lautan hingga lautan kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Saat Fir'aun terombang-ambing dan tenggelam di lautan, saat itulah ia menyadari kedudukannya. Ia mulai meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Fir'aun menyatakan keimanannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Pada detik-detik akhir inilah kemudian malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar lautan dan menyumpalkannya ke mulut Fir'aun. Kesombongan dan kecongkakan dari Fir'aun itulah yang membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka saat terdapat tanda-tanda Fir'aun akan bertobat dan malaikat Jibril takut Allah akan mengampuninya, malaikat Jibril kemudian menyumpal mulut Fir'aun agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun, karena takut ia akan diliputi oleh rahmat." Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa agar Fir'aun tak diterima taubatnya. Wallahu alam bisawab. Sahabat seiman, mari perbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya robbal alamin.